Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki Minggu Trinitatis dengan tema Jauhilah Ketamakan. Dan hingga pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh di hati kita masing-masing. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan satu-satu hidup.
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-22 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang berat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penangguh hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau menindas batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Biarkan raja yang berdiri bukan di hadapan orang-orang yang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 436 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kami sudah berlimpah dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menahan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya, tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, yaitu yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajarkan dirinya dan Ia menyesal orang yang punya sebagai anak. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 445 ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa syafaat.
Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di surga, dan kami sembah dan kami puji melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat berkesempatan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu di tempat yang suci ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami membawakan dua syafaat kami di hadirat-Mu ya Tuhan, yaitu kesehatan keluarga dan jemaat kami masing-masing. Dimanapun saudara-saudara kami berada, biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati kesehatannya, sehingga di dalam melaksanakan kehidupannya bisa dijalankan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Tuhan pemerintah kami yang saat ini menangani virus corona. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pimpinan bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga virus corona bisa segera berlalu dari bumi ini. Begitu juga Tuhan dokter dan para medis yang menangani saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, Kau yang Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada dokter dan para medis, sehingga bisa dilaksanakan tugasnya dalam sempurna. Dan Tuhan memberkati tugasnya untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Ya Tuhan, banyak persoalan yang kami alami disebabkan oleh virus corona ini. Terlebih Tuhan, perekonomian bangsa dan negara kami yang tidak menentu akibat virus ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat-Mu kepada seluruh bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga perekonomian bisa berjalan. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang kena PHK dan yang dirumahkan oleh karena virus ini. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kecukupan kehidupan sehari-hari. Engkau Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang PHK dan yang sedang dirumahkan. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang sedang sekolah, yang proses belajar mengajar yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah, tetapi biarlah berjalan Tuhan proses belajar mengajar melalui online ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami memohon Tuhan kehadiran-Mu. Kami tidak tahu sampai kapan Tuhan wabah ini berada di bumi ini, tapi kami yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat terlebih kepada medis dan peneliti agar segera ditemukan vaksin untuk virus corona ini Tuhan, sehingga kehidupan kami sehari-hari bisa berjalan dengan normal. Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan seorang putra kepada saudara kami Bapak Yetu bin Inang Murwalitona yang telah lahir pada hari Selasa. Terima kasih Tuhan, anak itu lahir dalam keadaan sehat dan selamat, dan begitu juga orang tuanya. Ya Tuhan, biarlah anak ini menjadi anak yang
dengar-dengaran terhadap firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati anak ini Tuhan, sehingga anak yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, dan terlebih takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, begitu juga saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini mengalami pergumulan hidup, baik keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik kepada kami seluruhnya, sehingga hidup kami Tuhan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kuasailah Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan bisa kami dengar dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kasihani kami Tuhan orang berdosa ini. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kesalahan kami sesama kami manusia, terlebih kepada agar kami layak Tuhan menyampaikan dua syafaat ini di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah dua syafaat kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi PKJ nomor 239 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada Minggu 1 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat ke-13 sampai yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Orang Kaya yang Bodoh.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam nas firman Tuhan pada hari ini mengajarkan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Hal ini diajarkan oleh Yesus ketika seorang di antara mereka memohon kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan, yaitu supaya saudaranya mau berbagi harta warisan dengannya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pemahaman, memberikan pengajaran yang benar tentang keinginannya, yaitu harta duniawi. Karena Yesus datang bukan untuk membuat manusia mengumpulkan harta duniawi, tetapi Yesus datang ke dunia supaya setiap orang percaya pewaris kerajaan surga, yaitu harta di surga yang tidak akan termakan oleh bunga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mengajarkan berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan. Walaupun seseorang itu sudah memiliki harta kekayaan, tetapi tetap saja tidak ada kata cukup. Ketamakan, kerakusan, selalu ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan agar berjaga-jaga dan waspadalah. Sebab hidup kita tidak tergantung pada materi yang ada di dunia ini, tetapi hidup kita bergantung kepada Allah, pemberi dan pencipta kehidupan. Justru utamakan merupakan akar yang menumbuhkan banyak dosa dalam hidup kita. Ketamakan akan melahirkan dosa yang lain,
sombong dan tinggi hati. Firman Tuhan mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab dengan berburu uanglah beberapa orang menyimpang dari imannya. Dalam nats ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ketamakan itu. Seperti orang yang merasakan senang dan aman karena ia memiliki lumbung yang besar untuk menyimpan kekayaannya. Namun kesenangannya itu tidak akan pernah bertahan lama. Sebab malam itu juga Tuhan mengambil jiwanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada yang salah dengan harta yang ada di dunia ini. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita manusia. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup manusia tidak terbatas. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam dunia sungguh amat baik. Kita telah membaca dan merenungkan di minggu yang lalu bagaimana Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Tetapi ketika harta duniawi menjadi alasan supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa aman dalam hidup ini, maka disitulah letak kesalahannya. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup kita. Hidup kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang tamak akan menggantungkan hidupnya, seluruh hidupnya dan kesenangannya pada materi yang dikumpulkannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, orang tamak mampu merasakan bahwa materi harta yang dia miliki mampu menyelamatkan jiwanya. Inilah kebodohan orang kaya dalam perumpamaan ini. Tujuan hidupnya mengumpulkan harta agar dia merasa aman. Tetapi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya, dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Harta membuat dia buta akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak mengajarkan kepada kita bahwa harta itu tidak perlu di dalam hidup ini. Tetapi yang ingin diajarkan adalah bagaimana kita menggunakan harta itu dengan benar. Orang tamak akan mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, sebab harta menjadi jaminan di dalam hidupnya. Jika ia membagikan hartanya yang ada pada hidupnya, maka ia akan merasa berkurang jaminan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kebodohan orang kaya ini tujuan hidupnya adalah mengumpulkan harta.
dia berpikir dengan banyak harta maka jiwa ini akan tenang. Inilah yang salah. Harta yang dia miliki membutakan mata hatinya akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Ia lupa akan sumber dari kekayaan yang ia miliki. Itu berasal dari Tuhan. Maka ketika kita memiliki apapun yang ada pada kita, maka yang harus kita muliakan bukan yang kita miliki, tetapi siapa yang memberi kekayaan, harta yang ada pada kita, yaitu adalah Tuhan. Tuhanlah yang harus kita muliakan. Dengan demikian, harta yang kita miliki pun dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Jika kita mampu mempergunakan seluruh kehidupan kita dengan hal-hal baik yang menyenangkan Tuhan, maka kita adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita sudahkah kita kaya di hadapan Tuhan, atau kita miskin di hadapan Tuhan, atau kita kaya di hadapan sesama? Kalaupun kita punya harta, jabatan, apakah kita bagian yang kaya di hadapan Tuhan, atau membuat kita semakin miskin di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan pernah letak kehidupanmu pada harta yang ada di dunia ini, yang tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Tapi letaklah harta, hati, dan pikiran kita yang berfokus pada Tuhan. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Oleh karena itu, jangan karena kekayaan kita menindas orang lain. Ini namanya ketamakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam khotbah di bukit tentang hal mengumpulkan harta, di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24 diceritakan ada dua jenis harta, yaitu di bumi yang bisa hilang dan harta di surga yang tidak bisa hilang. Yang kedua, ada dua jenis mata, yaitu mata yang tidak baik adalah orang yang iri, orang yang pelit, dan mata yang sehat adalah orang yang bermurah hati. Dan orang yang murah hati dapat menerangi hidupnya. Sebaliknya orang yang pelit itu akan menggelapkan hidupnya. Dan ada dua jenis tuan di dalam hidup ini. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebab tanpa disadari, Mammon bisa menjadi Tuhan bagi kehidupan seseorang. Tidak peduli apakah
dapat mengabdi kepada makhluk. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita menganggap bahwa memiliki uang atau harta kita dapat memiliki apa yang kita inginkan. Tetapi percayakanlah kepada siapa kita percaya akan hidup ini, uang atau Tuhan. Mari kita pahami, apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada kita miliki, itu semua bersumber dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup manusia. Harta benda dan kekayaan adalah alat, bukan tujuan dalam hidup ini. Biarlah hati kita dikuasai oleh Tuhan, menjadi orang yang bermurah hati, dan apapun yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Bermurah hati bukan mengurangi jaminan hidup di masa depan, sebab yang menjamin masa depan kita bukan mammon, tetapi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman Tuhan kami diajarkan supaya kami menjalankan, mengandalkan hidup kami pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya kepada Engkau telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat yang pertama dan BPMD 806 ayat yang kedua. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan
persembahan kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.